Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan, cucunya Ayang. Nah, Del Kemandil Gendewati dan Selbringsel hari ini pemilihan sang kesatrio ya di kerajaan Goib Mojo Manis yang menjadikan kerajaan Mojo Manis rajanya itu dua. Nah, yang satu satrio, yang satu satria. Dua. Engkau bingung ya memilih yang mana. Karena kan begini, dari kedangkalan spiritual ya, engkau harus hati-hati dalam memilih di Mojo Manis karena engkau harus menggunakan spiritualmu, engkau harus menggunakan moralmu ya. Tetapi engkau tidak akan bisa memilih. Ingat itu. Kenapa? Pemimpin ini di Mojo Manis itu dipilih oleh Sang Maha. Ya. Kok bisa dipilih oleh Sang Maha yang? Nah itu. Kenapa kok bisa dipilih oleh Sang Maha? Karena berdasarkan pemilihannya itu dimulai dari anaknya yang laki-laki yang besar. Nah, kenapa ini kok bisa dipilih Sang Maha namanya? Ya karena ya, dia lahir dari Lingga dan Yoni tadi. Di Lingga itu dia hadir. Nah, Lingga yang di bawah ini Lingga ya, atau Yoni yang sebagai wadahnya ini, kebalik ya, Lingga Yoni. Lingga itu yang laki-laki, Yoni yang perempuan. Nah, si Yoni perempuan ini kalau melahirkan kan nggak mungkin tuh laki-laki semua gitu kan, nggak mungkin perempuan semua kan gitu, nggak mungkin. Di situ ada pilihan di energi penciptaan itu. Nah, nih pelan-pelan ya. Tilku Mandil Gendewati dari kedangkalan spiritual yang bukan ahlinya tentang itu. Ini dari kedangkalan spiritual yang menurut kedangkalan spiritual yang di situ zone ini kan nggak mungkin ya punyanya perempuan itu laki-laki semua, terus perempuan semua, pasti ada laki-laki dan perempuan jadi satu di situ. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu kamu tanyakan. Di sanalah peran serta Sang Maha itu ada. Makanya yang dipilih anak laki-laki pertama karena itu sudah kehendak ya. Kehendak Sang Maha. Jika dipimpin oleh pemimpin yang dipilih Sang Maha dan engkau menentangnya berarti engkau melawan Sang Maha. Nah itu alasannya kenapa bisa mungkin muncul bahasa itu ya karena itu secara penciptaan itu kan nggak bisa diakali ya. Ya, mau laki-laki mau perempuan nggak bisa diakali, laki-laki semua nggak bisa, perempuan semua bisa, ini campur jadi satu. Nah ini di energi penciptaan ini maka hadirlah si pemimpin satrio ini ya. Jadi jika engkau ya menentang si pemimpin ini, engkau akan menentang Sang Maha. Nah ini oligarki spiritual ya, oligarki spiritual. Oligarki itu kan sebuah kekayaan, bisnis. Nah, oligarki spiritual ini ya kamu harus bedakan. Ya nanti kalau dia sehat, waras, kalau enggak. Nah, apakah itu benar pilihan Sang Maha? Ya, jika bahasanya seperti itu. Ya,
doktrinnya seperti itu. Nah, oligarki spiritual ini ya yang bisa bilang inilah penindasan kesadaran. Karena di dalam oligarki spiritual itu engkau harus patuh, takut dan bergantung. Nah, legitimasi kekuasaan itu luar biasa karena mampu mengkontrol sosial, impunitas sosial, kekuasaan sosialnya akan semakin kuat, ya, monopolinya akan semakin kuat. Itulah oligarki spiritual yang ada. Karena itu penindasan dari kesadaran yang selalu katakan, bangun kesadaranmu, jangan sampai nuranimu mati. Karena dengan itu dampak oligarki sosial spiritual ini, secara moral nuranimu makan mati. Secara sosial polarisasi yang ada nanti. Secara politik, ya, secara hukum, ya pastilah banyak suatu peraturan, secara peraturan itu ya, kalau hukum bahasanya kok ketinggian. Karena yang ini kan dangkal. Secara individu kamu akan takut berpikir. Ya, takut berpikir dengan oligarki spiritual karena kekuasaan ini bekerja lewat pengetahuan, bekerja lewat itu sebuah kebenaran yang mutlak, yang absolut. Inilah penindasan kesadaran menurut kedangkalan spiritual yang. Jadi engkau harus membebaskan dirimu. Dengan cara apa? Menghidupkan nurani, bukan membungkam nurani. Dan engkau harus berpikir, bukan menuntut untuk patuh. Itu. Nah, oligarki spiritual ini ya sangatlah berbahaya. Karena sang satrio itu kan harusnya sebagai pembela hati nurani yang nanti akhirnya melahirkan sebuah keadilan untuk rakyatnya. Nah, ketika oligarki yang sebut bisnis ini tadi, maka bisnisnya apa yang oligarki spiritual yang nanti mungkin dipimpin oleh sang kesatrio di Mojo Manis, di alam halusinasi, di kerajaan gaib ini tadi. Ya misalnya jual keselamatan, jual moralitas, jual nanti di sana ada suatu yang istimewa, jual pengampunan, jual jual apa ya, permintaan, bisnis, oligarki spiritual. Nah, di Mojo Manis, nah, sang satrio atau satria ini terindikasi itu tidak. Jika tidak terindikasi ya berarti benar dia yang dipilih oleh Sang Maha. Maka gunakanlah kecerdasanmu, kesadaran spiritualmu. Jangan itu dijadikan alat kekuasaan sang satrio dalam memimpin, tetapi jalan pembebasan. Ya. Ketika dia menggunakan abusing of power, alat kekuasaan itu, maka tidak akan ada jalan pembebasan. Pembebasan dari kesengsaraan spiritual. Itu tadi. Cucunya yang kumandil ngentewati. Karena dampaknya besar. Ketika engkau dipimpin seorang pemimpin yang bilang tadi, pemimpin ini dipilih oleh Sang Maha, maka siapa yang melawan dia berarti melawan Sang Maha. Wah, ngeri sekali. Sangat ngeri sekali. Nah, kenapalah itu pemimpin dipilih oleh kita semua, bukan Sang Maha. Nah, dampaknya itu di dalam hukum, nanti peraturan itu akan berdampak sekali jika engkau memilih seorang, bukan memilih ya, ketika kerajaanmu Mojo Manis ini dipimpin seorang raja yang oligarki spiritualitas itu tadi, karena kekuasaannya absolut itu tadi.
Nah, karena berkaitan dengan oligarki peraturan. Oligarki peraturan apa yang menurut kedangkalan spiritual yang katakan lagi oligarki hukum atau oligarki peraturan itu contohnya apa yang bisa membuat bisnis ya. Oh ya, corruption ya, this the big wave corruption. Tetapi yang sebenarnya dari kedangkalan spiritual yang itu susah menjelaskan because it's another language, it's a Western language. I don't know what's the meaning of corruption exactly. It's very difficult because yang bukan master to explain to you, yang bukan seorang ahli untuk menjelaskan. Ya, mereka nggak punya legal standing. Ini hanya dari kedangkalan spiritual yang kolektif mengumpulkannya dari suara-suara semesta makhluk hidup yang ada. What is corruption? Itu tadi korupsi. Ya, oligarki hukum dengan korupsi. Korupsi menurut Eyang dengan mencuri itu beda. Ya, kalau korupsi itu kan sistemik, tersistem. Ya. Jadi jika nanti sang raja itu korupsi, berarti semuanya itu tersistem. Karena di situ ada yang namanya close circle. Mutual habit itu sudah menjadi mutual habit. Close circle. Apa itu close circle ya? Ya, you know I know. Kamu tahu, you know I know. Aku tahu. Ya, jadi pegang kartunya masing-masing untuk saling menutupi. Nah, orang lain nggak bisa masuk menembus dalam sebuah yang namanya close circle itu sendiri. Karena strukturnya memang sudah dikendalikan oleh sistem. Nah, cucunya yang Kumandil Gendewawati. Oligarki hukum itu kan bisnis. Ya, bisnis peraturan. Ya. Itu mempengaruhi nanti juga dalam segi ekonomi. Ya. Kenapa kok pengaruh sekali? Ya jelas pengaruh. Ya. Karena oligarki hukum kan uang, hukum, politik, impunitas, lalu uang lagi. Jadi alpha to alpha, bukan alpha to omega yang endingnya itu tidak uang, tetapi ending akhirnya itu adalah kebahagiaan, kemakmuran. Tapi oligarki hukum akan jadi uang, hukum, politik, uang ke uang. Akhirnya ekonominya nggak berjalan, pembangunan yang berlanjutan tidak akan terjadi. Itu menurut kedangkalan spiritual yang. Nah, jika suatu korupsi ini tersistem dan adanya close circle, orang lain nggak bisa masuk, jelas pasti nggak akan bisa masuk itu. Mereka akan menggunakan raja-raja yang ada di Mojomatis itu akan menggunakan oligarkinya itu ya untuk sponsor, untuk donasi, untuk biaya supaya dia dianggap raja yang hebat, raja yang baik, ya donasi-donasi ke para Nah, itulah oligarki hukum menurut kedangkalan spiritual yang nggak tahu nih benar atau salah nih, hanya dari kedangkalan spiritual yang belajar di lingkungannya. Nah, kalau pencurian itu kan single person ya. Jadi misal contohnya itu bendahara itu ngambil duit, nah itu sudah itu sendirian. Ya, tapi jika korupsi itu istilahnya begini.
if you arrest corrupt people, the corruption will stay still. Nah, jika kamu tangkap orang-orang yang korupsi, korupsi itu akan tetap masih ada. Kenapa? Karena itu sistemik, tersistem. You know, I know tadi. Dan itu maka there will be some corrupt people coming. Akan ada datang lagi orang yang korupsi datang. Karena itu bukan pencurian, itu tersistem. Ada sistemnya. Ya, sistemnya itu ya itu tadi close circle itu tadi, orang lain nggak akan bisa masuk ke situ ya. Nah, Del Kumandel Gendewati cucunya yang rule by law, hukum sebagai alat kekuasaan, itu ciri-cirinya pasti ada itunya. Nah, apalagi tentang mojo manis ya, mojo manis tentang oligarki hukum ini pengaruh di sektor banyak hal itu nanti, dan itu tidak bisa dihentikan karena ya itu tadi close circle, tahu sama tahu, saling bekerja sama, saling melindungi, istilahnya apa ya, penyanderaan sistem gitu ya, penyanderaan sistem. Nah, korupsi sendiri itu adalah kejahatan moral individu. Jadi kejahatan moral individu itu ya korupsi sendirian itu tadi. Artinya mencuri sendiri itu adalah kejahatan moral individu. Tetapi korupsi itu tersistem adalah kejahatan struktural, sistem yang struktural. Kejahatan pencurian individu itu hanya merusak kepercayaan. Mungkin udah nggak percaya lagi lah gitu. Tetapi korupsi itu merusak sistem, merusak masa depan. Yang dirusak banyak itu. Jadi jangan sampai raja di Mojomanis itu mendirikan oligarki hukum dan oligarki spiritual, itu menurut kedangkalan spiritual yang ya, kiranya dari kedangkalan spiritual yang seperti itu, Delkumantil Gentewati ini dari kedangkalan spiritual yang, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan karena yang bukan ahlinya, hanya memberi tahu sedikit pengetahuan untukmu, untuk cucu-cucunya yang bukan untuk yang lainnya. Rahayu, rahayu dari Timur Pengawan. Tapi sebelum itu ingat ya, oligarki hukum, oligarki spiritual nanti akan membelenggu ekonomi. Ya, ekonominya stuck. Nah, stuck. Jadi pembangunan itu nggak akan ada. Ya karena sistemnya udah langsung diambil seperti itu. Kiranya begitu. Rahayu, rahayu dari Timur Pengawan.